Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Putra Mubarok, NPM 180810111129. Kali ini saya akan menjelaskan tentang service design dan service transistor. Service design. Apa sih service design itu? Service design adalah proses di mana desainer menciptakan solusi berkelanjutan dan pengalaman paling optimal bagi pelanggan. Selama perencanaan, para desainer harus memecahkan layanan menjadi beberapa bagian dan mengadopsi solusi yang paling sesuai dengan masalah pelanggan. Untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan, mereka juga harus menganalisa keperluan mereka berdasarkan lokasi, umur, dan faktor-faktor lainnya. Inisiatif untuk umumnya dilakukan dalam konteks untuk meningkatkan kualitas penyediaan layanan bagi para customer. Namun, dalam beberapa kasus, service design dilakukan supaya perusahaan dapat melakukan kualitas produk yang lebih unggul dari kompetitornya. Inisiatif tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan layanan atau membangun layanan yang benar-benar baru. Tujuan service design. Tujuan dari service design antara lain, yang pertama, service design untuk memenuhi pendapatan dari bisnis yang telah disepakati. Yang kedua, proses desain untuk mendukung service life cycle. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang keempat, desain yang aman dan tangguh untuk infrastruktur IT, lingkungan, aplikasi, dan data atau informasi sumber daya, serta kemampuan. Yang kelima, ada metode pengukuran desain dan metrik. Yang keenam, memproduksi dan memperbaiki rancangan proses kebijakan, standar arsitektur, kerangka kerja, dan dokumen untuk mendukung solusi desain IT yang berkualitas. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam IT. Yang kedelapan, memberikan kontribusi pada peningkatan secara keseluruhan kualitas layanan IT. Prinsip service design. Ada 5 aspek individu service design. Yang pertama, solusi layanan baru atau diubah. Yang kedua, sistem manajemen pelayanan dan alat-alat, terutama portofolio layanan. Yang ketiga, arsitektur, teknologi, dan sistem manajemen. Yang keempat, proses, peran, dan kemampuan. Yang kelima, metode pengukuran dan metrik. Proses dalam service design. Ada beberapa proses dalam service design. Yang pertama, ada service management catalog atau SCM, di mana service catalog menyediakan sumber utama informasi tentang layanan IT yang diberikan kepada bisnis oleh organisasi penyedia layanan, memastikan bahwa area bisnis dapat dilihat secara akurat, gambaran konsistensi layanan IT tersedia, rincian dan status mereka. Tujuan dari Service Management Catalog atau SCM adalah menyediakan sebuah sumber tunggal yang konsisten dari informasi tentang semua layanan yang telah disepakati, dan memastikan bahwa banyak tersedia bagi mereka yang disetujui untuk mengaksesnya. Yang kedua, ada Service Level Management atau SLM. SLM merupakan negosiasi, persetujuan, dan target dokumen layanan IT yang sesuai dengan bisnis, kemudian memonitor dan menghasilkan laporan pengiriman terhadap level yang disepakati dalam service. Tujuan dari proses SLM adalah untuk memastikan bahwa semua layanan operasional dan kinerja mereka diukur dalam cara yang profesional sesuai dengan seluruh organisasi IT. Dan bahwa layanan dan laporan yang telah dihasilkan memenuhi kebutuhan bisnis dan pelanggan. Yang ketiga, ada capacity management. Capacity management meliputi bisnis, layanan, dan komponen capacity management di seluruh service life cycle. Faktor kunci keberhasilan dalam manajemen capacity adalah memastikan bahwa hal itu dipertimbangkan dalam tahap desain. Tujuan dari capacity management adalah untuk memberikan titik fokus dan manajemen untuk semua capacity dan isu-isu yang berhubungan dengan kinerja, dengan kedua layanan dan sumber daya,
dan untuk mencocokkan kapasitas IT ke tuntutan bisnis yang telah disepakati. Yang keempat ada available management. Tujuan available management adalah untuk memberikan titik fokus dan manajemen untuk semua masalah ketersediaan yang berkaitan dengan layanan, komponen, dan sumber daya. Memastikan bahwa ketersediaan target di semua bidang dapat diukur dan dicapai. Dan mereka cocok atau melebihi kesediaan saat ini di mana masa yang disepakati kebutuhan. Yang kelima ada IT Service Continuous Management atau ITSCM. Karena teknologi adalah komponen inti dari sebagian besar proses bisnis, kesinambungan atau ketersediaan IT sangat penting untuk keberlangsungan hidup bisnis secara keseluruhan. Hal ini dicapai dengan memperkenalkan langkah-langkah pengurangan risiko dan pemilihan secara berkelanjutan. Pemeliharaan kemampuan pemulihan adalah penting jika ingin tetap efektif. Tujuan ITSCM adalah mempertahankan kelangsungan untuk memulihkan kemampuan dan layanan IT agar sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati. Persyaratan dan rentang waktu dalam bisnis. Yang keenam ada Informasi Security Management atau ISM. ISM perlu dipertimbangkan dalam framework tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Corporate governance adalah seperangkat tanggung jawab dan praktek yang dilakukan oleh dewan dan manajemen eksekutif dengan tujuan menyediakan strategi memastikan bahwa tujuan mereka tercapai. Tujuan dari ISM adalah untuk menyelaraskan keamanan IT yang dengan keamanan bisnis dan memastikan bahwa keamanan informasi secara efektif dikelola dalam semua layanan dan kegiatan service manajemen, sehingga informasi tersedia dan dapat digunakan bila diperlukan. Informasi diamati atau diungkapkan kepada hanya mereka yang memiliki hak untuk tahu. Informasi lengkap, akurat, dan dilindungi terhadap notifikasi yang sah. Transaksi bisnis serta pertukaran informasi dapat dipercaya. Yang ketujuh ada supplier management. Proses supplier management memastikan bahwa supplier dan laporan yang mereka berikan dikelola untuk mendukung target layanan dan ekspektasi bisnis IT. Tujuan dari proses supplier management adalah mendapatkan nilai yang uang dari supplier dan untuk memastikan bahwa supplier mencapai target yang ada dalam kontrak dan perjanjian mereka sesuai dengan persyaratan dan kondisi. Manfaat service design. Manfaat service design sebagai berikut. Yang pertama, produk dan layanan dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan kelompok pelanggan yang membeli. Yang kedua, kerjasama yang lebih erat antar departemen. Yang ketiga, menghasilkan pengalaman yang lebih positif. Yang keempat, menerapkan hal-hal yang dengan bijak sambil memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kelima, memperkuat orientasi pelanggan. Service transition. Service transition menggambarkan bagaimana organisasi bertransformasi atau menjalankan perubahan menuju rancangan perlindungan pelayanan yang diinginkan. Tahapan transisi ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya agar efektif dan tidak menjadi chaos. Tujuan dari service transistor adalah untuk memastikan layanan baru atau termodifikasi atau retreat service benar-benar memenuhi harapan bisnis seperti telah terdokumentasi dalam service strategi dan service design. Service transistor terdiri dari 3 macam, yaitu change management atau proses utama yang memastikan perubahan IT, service asset and konfigurasi, proses pencatatan, mendokumentasi, dan mengupdate, relasi and development management, proses merencana dan membuat timetable dan mengontrol pembangunan, pengujian, dan mengurusan sistem baru yang dibutuhkan oleh bisnis. Ada change evaluasi, proses mengevaluasi perubahan yang telah dilakukan terutama dalam konteks efektivitas bagi teknologi informasi yang telah diimplementasikan.
dan knowledge management, proses merekam, menyedia, penyimpanan, dan mengelola pengetahuan kolektif yang dimiliki perusahaan untuk kebutuhan pembelajaran kemudian hari. Proses service transition. Yang pertama, change management adalah proses utama dalam service transition yang bertugas memastikan perubahan-perubahan IT telah tercatat, terevaluasi, terrealisasi, dan terimplementasi ke lingkungan kerja yang sebenarnya dengan penuh kontrol. Yang kedua, service asset and konfigurasi adalah proses mencatat, mendokumentasi, dan mengupdate informasi tentang berbagai service aset yang terkait layanan-layanan TI yang dikelola penyedia layanan. Yang ketiga, relasi and deployment management adalah proses merencanakan, membuat timetable, dan mengatur pembangunan, pengujian, dan pengimplementasian sistem atau perubahan baru. Kemudian ada knowledge management adalah proses pengumpulan dokumentasi, menganalisis, membagi pengguna, dan mengupdate pengetahuan yang dibutuhkan dan diperoleh selama pengelolaan layanan. Yang kelima ada transition planning and support adalah kegiatan perencanaan yang dilakukan untuk transisi dan sistem layanan lama ke sistem layanan baru. Kegiatan transisi layanan sering dilakukan sebagai proyek atau merupakan bagian dari proyek-proyek lainnya, sehingga membutuhkan koordinasi terhadap semua aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil dalam pembahasan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.